Baik, kami dari kelompok 10 kelas 5B akan mempresentasikan tentang deteksi dan segmentasi pneumotoraks pada citra ronsen dada menggunakan deep learning berbasis fully convolutional network. Seperti yang kita ketahui, pneumotoraks adalah kondisi darurat medis akibat kemacetan udara di rongga pleura yang dapat menyebabkan kolaps dari paru itu sendiri. Meskipun X-ray adalah alat diagnostik utama, deteksinya sangat menantang karena indikator visualnya hanya berupa garis pleura tipis yang sering dilewati oleh mata manusia. Di negara di Filipina, kekurangan radiolog membuat kebutuhan alat deteksi otomatis yang cepat dan sangat akurat. Baik, selanjutnya yaitu metodologi dari jurnal kali ini. PDSRI menggunakan encoder decoder berbasis fully convolutional yang menggabungkan dari VCNN, fully convolutional neural network, dan juga vision transformers dalam menggunakan desain COVNEX untuk mendeteksi serta mensegmentasi pneumotoraks pada citra ronsen dada. Nah, output dari setiap tahapan encoder to decoder yaitu adalah fitur dan juga memblocking segmentation agar presisi. Kemudian model ini akan ditraining nih menggunakan kombinasi dari dataset publik yaitu SIMACR dan dataset lokal, yaitu dataset lokal yang diambil pengumpulan datanya dari 2017 sampai 2022 yang kemudian akan diformat secara format DECOM. Nah, kemudian akan dianotasi lah oleh dokter spesialis radiologi dengan penerapan dari augmentasi data serta fungsi kerugian dari hybrid atau Tversky dan vocal loss untuk menangani dari ketidakseimbangan kelas. Nah, untuk memvalidasi ini dari efektivitasnya, kemudian PDSRI ini akan dibandingkan dengan berbagai model unit lain menggunakan metrik evaluasi komprehensi seperti DSC atau Dissimilarity Coefficient untuk segmentasi dan sensitivitas untuk deteksinya. Workflow-nya adalah peneliti menggunakan lebih dari 13.000 citra dataset dari publik SIM ACR dan dataset lokal The Medical City. Seluruh data distandarisasikan ke ukuran 512 x 512 pixel dan diperkuat dengan teknik augmentasi seperti transformasi exposure dan afinitas untuk menjamin ketangguhan model dalam berbagai kondisi citra. Tahapan selanjutnya ialah anotasi dan arsitektur. Anotasi dilakukan oleh 3 ahli radiologi untuk menentukan lokasi pneumotoraks sebagai referensi standar atau ground truth. Lalu, citra direkonstruksi kembali dan disegmentasi. Bagian ini menyusun kembali fitur yang telah diekstrak untuk menghasilkan peta segmentasi yang lebih mendetail. Yang terakhir ialah evaluasi performa dan efisiensi. Sistem menghitung jumlah piksel yang aktif berwarna putih pada masker binar. Jika jumlahnya piksel aktif lebih dari 3.500, sekitar 1,35% dari total citra, maka sistem memprediksi pneumotoraks positif. Jika kurang dari itu, citra diklasifikasikan sebagai citra yang normal. Pada bagian hasil, adanya perbedaan drastis pada jenis posisi foto ronsen antara dua dataset yang digunakan. SIM didominasi oleh posisi PA dengan persentase 63%, sedangkan TMC didominasi oleh posisi AP dengan persentase 87%. Modifikasi encoder yang disebutkan dalam teks bertujuan agar model tetap akurat meskipun menghadapi perbedaan posisi pasien tersebut. Yang pertama, patchification layer, yang mana proses membagi gambar input menjadi potongan-potongan kecil yang tidak saling tumpang tindih. Teknik ini sangat populer pada arsitektur Vision Transformer, yaitu VIT, dan diadopsi oleh CNA modern seperti CON. Next, spatial dan channel mixing. Pemisahan cara model memproses informasi. Yang kedua, spatial mixing berfokus pada hubungan antar pixel yang berdekatan, sedangkan channel mixing berfokus pada hubungan antar fitur di titik yang sama. Yang ketiga, inverter bottleneck, struktur blok di mana dimensi saluran diperluas terlebih dahulu. Misal menggunakan konvolusi 1x1 sebelum kemudian diperkecil kembali dan berlawanan dengan desain bottleneck tradisional. Kemudian yang keempat, patch embeddings, yang mana representasi vektor dari setiap petak gambar yang telah diolah yang kemudian digunakan oleh bagian decoder untuk merekonstruksi atau mengklarifikasi data.
Berdasarkan data kinerja yang disajikan dalam dokumen model PDSRI, menunjukkan hasil pada dataset uji independen Medical City atau TMC dalam hal segmentasi model mencapai MDSC sebesar 90,9% dan MIOU sebesar 88,6%, menggarisbawahi kendala dan akurasi tinggi dalam delinasi area pneumotoraks. Untuk kinerja klasifikasi atau deteksi PDSRI mencatatkan akurasi keseluruhan 95,4% dan presisi 94,6%. Yang paling penting, model ini menunjukkan sensitivitas atau kemampuan mendeteksi kasus positif sebesar 83,8%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat sensitivitas yang dilaporkan dari ahli radiologi sebesar 45,7%, sekaligus mempertahankan spesifitas yang sangat tinggi sebesar 98,6%. Keseimbangan kinerja klasifikasi ini tercermin dalam F1 score sebesar 88,9% dan F2 score sebesar 85,8%, menunjukkan bahwa PDSRI adalah alat yang cepat, andal, dan memiliki potensi untuk meningkatkan secara signifikan efisiensi diagnostik dan mengurangi resiko kesalahan diagnostik pneumotoraks dalam praktik klinis. Pada penelitian ini, model PCD-Ray menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan unit konvensional dalam mendeteksi dan mensegmentasi pneumotoraks pada citra X-ray dada. Keunggulan ini disebabkan oleh penggunaan pendekatan patch-based fully convolution yang memungkinkan model menangkap fitur lokal dan global secara bersamaan, termasuk tanda pneumotoraks yang sangat halus seperti garis pleura tipis yang sering sulit dikenali secara visual. Selain itu, integrasi desain ConvNeXt pada arsitektur PCD-Ray memungkinkan pemodelan dependensi jarak jauh tanpa menggunakan mekanisme soft attention seperti pada Vision Transformer. Dengan pendekatan ini, model mampu memahami hubungan antar area citra secara lebih luas, namun tetap efisien secara komputasi dan tidak memerlukan data dalam jumlah sangat besar. Performa PDSRI dibuktikan melalui hasil evaluasi pada dataset lokal TMC dengan nilai mean dissimilarity confusion atau MDSC sebesar 90,9% dan sensitivitas ini bernilai 83,8%. Sensitivitas ini bahkan melampaui rata-rata nilai sensitivitas radiolog yang menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi kasus pneumotoraks dan berpotensi mengurangi kejadian pneumotoraks yang terlewat. Meskipun memiliki jumlah parameter yang relatif lebih sedikit dibandingkan beberapa model yang berbasis unit yang dimodifikasi, PDSRI tetap menghasilkan segmentasi yang presisi. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur yang efisien dapat memberikan performa optimal dan menjadikan PDSRI sebagai alat bantu diagnosis yang berpotensial, khususnya di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan radiolog dan kebutuhan diagnosis yang cepat serta akurat. Adapun peran radiografer dalam deteksi pneumotoraks berbasis AI yaitu radiografer berperan penting dalam menghasilkan citra X-ray berkualitas tinggi yang menjadi dasar akurasi sistem AI seperti PDSRI dalam mendeteksi pneumotoraks. Karena tanda radiologis pneumotoraks umumnya sangat halus, hanya berupa pleural line tipis, maka dari itu radiografer harus memastikan teknik eksposi, penempatan pasien, serta minimalisasi artefak berjalan optimal agar struktur paru terekam dengan jelas. Kemudian, variasi proyeksi PA atau AP serta kualitas citra sangat mempengaruhi performa AI. Pada dataset lokal The Medical City atau TMC, sebagian besar citra menggunakan proyeksi AP, sedangkan pada dataset SIIM didominasi oleh proyeksi PA. Maka dari itu, radiografer berperan dalam memastikan konsistensi kualitas di tengah variasi ini, agar model tetap dapat mengidentifikasi kolaps paru secara jelas. Selain akuisisi, radiografer juga berkontribusi dalam menyiapkan data yang akan diproses AI, mulai dari ekspor dari PACS hingga memastikan citra bebas dari noise dan representatif. Nah, kualitas data ini sangat penting karena model PDSRI mencapai MDSC 90,9% dan sensitivitas 83,8% setelah ditraining dengan citra yang terstandarisasi dan baik. Dengan demikian, radiografer tidak hanya sebagai operator alat, akan tetapi bagian integral dalam rantai diagnosis berbasis AI, memastikan setiap citra yang masuk ke sistem memiliki kualitas teknis dan klinis memadai untuk mendukung deteksi pneumotoraks yang cepat dan juga akurat. Pada kesimpulan, model PDSRI menunjukkan potensi klinis tinggi
sebagai alat bantu keputusan dengan performa MDSC 90,9% dan sensitivitas 83,8% pada dataset TMC, melampaui sensitivitas rata-rata radiolog. Hal ini menunjukkan perannya dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis, terutama di fasilitas dengan keterbatasan radiolog. Kemudian, berikut kami cantumkan referensi yang kami gunakan. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian, terima kasih.